Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas syirkah sebagai submateri dari muamalah yang dimana merupakan bagian dari bab prinsip dan praktik ekonomi Islam. Simak pembahasannya ya. Di sini kita akan membahas pengertian syirkah, dasar hukum syirkah, rukun dan syarat syirkah, serta macam-macam syirkah. Pengertian syirkah. Secara bahasa, kata syirkah atau persoraan berarti mencampur dua bagian atau lebih, sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dasar hukum syirkah. Dalam Al-Quran, dasar perserikatan ini dapat dilihat dalam ketentuan Al-Quran surat Sad ayat 24 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala laqad adlamaka bisu'alina ajatika ila ni'ajih wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum ala ba'din illa alladzina amanu wa amilus salihati wa qalilum ma hum wa dhanna Dawudu annama fatannahu fa astaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Sadaqallahul azim. Yang artinya, Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Quran surat Sad ayat 24. Rukun dan syarat syirkoh. Adapun rukun syirkoh secara garis besar ada 3, yaitu seperti berikut. Yang pertama, dua belah pihak yang berakad atau akidani. Syarat orang yang melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan atau ahliah melakukan tafarruq, yaitu pengelolaan harta. Yang kedua, objek akad yang disebut juga ma'qud alaih mencakup pekerjaan atau modal. Adapun syarat pekerjaan atau benda yang dikelola dalam syirkoh harus halal dan diperbolehkan dalam agama, dan pengelolaannya dapat diwakilkan. Dan yang terakhir, akad atau disebut juga dengan istilah figot. Adapun syarat sah akad harus berupa tafarruq, yaitu adanya aktivitas pengelolaan. Macam-macam syirkah. Syirkah dibagi menjadi beberapa macam, yaitu syirkah inan, syirkah abdan, syirkah wajub, dan syirkah mufawwadah. Syirkah inan ini adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi amal dan modal. Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil sunnah dan ijma. Syirkah abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja amal tanpa kontribusi modal amal. Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran seperti penulis naskah ataupun kerja fisik seperti tukang batu syirkah. Ini juga disebut syirkah amal. Syirkah wujud adalah kerjasama karena di dasarnya pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian seseorang di tengah masyarakat. Syirkah wujud adalah syirkah antara dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal. Lalu yang terakhir ada syirkah mufawwadah. Syirkah mufawwadah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas.
Syirkah mufawadah dalam pengertian ini boleh dipraktikkan sebab setiap jenis syirkah yang sah berarti boleh digabungkan menjadi satu. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkahnya, yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal jika berupa syirkah inan, atau ditanggung pemodalan saja jika berupa mufawadah, atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki jika berupa syirkah wujud. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.